وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Sirah Nabawiyah, yaitu kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, yang mana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu berkenaan dengan niat buruk orang-orang kafir Quraisy untuk menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini mereka lakukan karena mereka memang sudah kesetanan, sudah marahnya itu sudah berada di puncaknya, sudah habis kesabaran mereka, dan habisnya kesabaran mereka itu tidak lain dan tidak bukan termasuk ditengarai oleh hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Artinya dalam hal ini mereka tidak rela sama sekali pengikutnya Nabi Muhammad itu bisa melaksanakan ajarannya Nabi Muhammad, meskipun sampai ke ujung dunia manapun mereka nggak akan rela. Yang mereka rela itu apa? Kalau umat Islam itu sudah keluar dari ajaran Nabi Muhammad dan ikut kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Sampai di situ baru mereka berhenti dari upaya-upaya makar mereka. Hari ini pun terjadi yang demikian. Ketika alhamdulillah saudara-saudara kita di Brunei Darussalam melalui pemimpinnya yang Allah anugerahkan kepada mereka, Sultan Hasanah Bolkiah, seorang pemimpin yang soleh. Ini anugerah Allah kepada rakyat Brunei. Ketika Sultan Hasanah Bolkiah dengan tegas menerapkan syariat Islam bagi rakyat Brunei Darussalam. Coba lihat yang kebakaran jenggot siapa? Belahan bumi barat sana mengatakan tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Ini dikritik. Padahal Brunei Darussalam sudah punya kedaulatan penuh untuk menetapkan apa? Untuk menetapkan undang-undang, kebijakan, aturan terhadap negaranya sendiri. Ini kenapa kok mereka nggak terima itu? Ya karena memang sudah sunnatullah, orang kafir itu nggak akan senang kalau umat Islam itu menjalankan ajaran agamanya itu dengan sempurna. Umat Islam itu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan sempurna, itu orang-orang kafir itu tidak akan pernah ridho sampai kapanpun. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan yang demikian sebagai ujian bagi kita orang-orang beriman, berhenti atau tidak di dalam keimanan kita, istiqomah atau tidak di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah-tengah keadaan yang demikian, tekanan semakin menjadi-jadi, mereka semakin nekat untuk menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira di penghujung tahun ke-5 kenabian. Nah, kemarin kan hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah itu di akhir tahun ke-4 kenabian, masuk tahun ke-5 kenabian. Mereka yang ditindas itu sudah bisa bernafas lega, tetapi yang masih tersisa di Mekah itu terus mengalami penekanan, kemudian mengalami gangguan, bahkan kemudian persekusi terhadap mereka selalu dilakukan. Nah, di penghujung tahun ke-5 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira, yaitu dengan keislamannya paman Nabi Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan berselang 3 hari setelah itu masuk Islam pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Nah, kita baca penuturan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Islamu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Keislamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Qala rahimahullah, khilala hadzal jawil mulabbadi. Di sela-sela suasana yang diliputi
bighuyumidz zulmi, yang diliputi oleh awan kelam kezaliman, wal udwan, dan permusuhan. Zahara barqun adha'at tariq, muncul cahaya kilat yang menerangkan jalan. Ini bahasa sastranya siapa? Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Artinya kaum muslimin pada saat itu ibarat kata sedang diliputi oleh awan mendung yang gelap, nggak bisa lihat kemana-mana. Dan awan mendung yang gelap itu adalah awan kezaliman, merupakan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di tengah-tengah suasana yang demikian begitu gelapnya, diliputi oleh diliputi oleh awan yang gelap ini tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan kilatan petir yang menerangi jalan hingga kaum muslimin bisa melangkah sedikit lega ke depan. Kilatan tersebut apa? Wa huwa Islamu Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Diumpamakan seperti kilatan ini karena dia menyambar dan menyakiti orang-orang kafir Quraisy. Namun bagi kaum muslimin memberikan manfaat berupa terangnya cahaya, meskipun hanya sebentar, gitu loh. Meskipun hanya sebentar. Keislamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Aslama fi awakhir sanatis sadisah minan nubuwah. Nah, beliau masuk Islam di akhir tahun ke-6 kenabian. Tadi saya bilang kelima kenabiannya. Tahun ke-6 kenabian. Saya ralat kembali, di akhir tahun ke-6 dari kenabiannya Rasulullah SAW masuk Islam Hamzah ibn Abdul Muttalib. Wal aghlab annahu aslama fi syahri Dzulhijjah. Pada umumnya para sejarawan menegaskan lebih rinci lagi, tepatnya itu di bulan Zulhijjah, di bulan haji. Wasababu islamihi, sebab keislamannya adalah anna Aba Jahal marra bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman inda Safa. Yang menjadi sebab keislamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib adalah bahwasanya pada saat itu Abu Jahal menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika keduanya itu sedang lewat di Bukit Safa. Ketika lewat di Safa, di samping Bukit Safa itu bertemulah Abu Jahal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahu wa nala minhu, langsung dicaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihujat-hujat di tengah-tengah orang umum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yukallimuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak menjawab apapun dari cacian dan makiannya siapa? Abu Jahal ini. Ini pelajaran penting ya ikhwan bagi kita semua, mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kehormatan diri pribadi kita mungkin dicela oleh orang, dan orang tersebut memang orang yang sedang terbakar emosi, lagi kesetanan, diem, tidak usah diladeni. Ujar Abah Isran, menghabisi baterai, jari Sidin, menghabisi baterai kata beliau. Ini tidak usah dihiraukan yang demikian. Nah, contohnya sudah ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian imam kita yaitu Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dalam salah satu syairnya itu pernah menyampaikan idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau orang safih, orang bodoh gitu. Orang bodoh itu berbicara, fala tujibhu, enggak usah kalian jawab. Fa khairun min ijabatihi as-sukut. Sebaik-baiknya jawaban bagi mereka adalah diam. Jadi perkataannya Imam Syafi'i ini bukannya tanpa ada landasan syariat, ada landasan syariat ini. Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian dalam syairnya yang lain Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan, Qul bima syi'ta fi masabbati irdi. Katakan semau kalian ketika kalian hendak menghina diriku, silahkan, kata Imam Syafi'i dalam syairnya. Fasukuti anil laimi jawab. Ketahuilah bahwasanya diamku itu bagi para pencela itulah jawabanku, kata beliau.
Ma ana bi'adimil jawab, bukan berarti saya memang nggak punya jawaban, enggak. Lakin ma min usdin an tujibal kilab, kata beliau. Akan tetapi nggak layak seekor singa itu meladeni anjing, itu nggak layak. Jadi anjing itu kan ditakuti kalau dia menggonggong, wuk wuk wuk. Tetapi singa itu diemnya aja orang takut. Nah sekarang antum nih singa kah? Saya nggak meneruskan ya, antum meneruskan sendiri itu. Nah jadi posisikan diri ketika orang yang kesetanan, yang dia mencaci maki seperti itu, yang anggap aja dia seperti hewan yang satu itu gitu kan, tidak perlu untuk digubris. Nah ini Rasulullah SAW memberikan contoh demikian. Wa Rasulullah SAW sakitun la yukallimuhu. Rasulullah diem, ya semakin mangkal Abu Jahal. Tsumma darabahu Abu Jahal bihajarin fi ra'sihi fashajjahu. Udah dicaci maki, diem nggak balas, harapannya itu dibalas lah gitu kan. Saya hina masa nggak balas hina gitu kan. Ngajak lagi tapi Rasulullah nggak ngeladenin. Ketika Rasulullah nggak ngeladenin, diambilnya batu, ditimpuk kepalanya, tek, pecah kulit yang membungkus kepalanya Rasulullah itu belah gitu. Syajja itu sobek, terbelah. Ada luka yang besar menganga gitu di kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazafa minhu dam, sampai darah itu mengalir ke wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir Quraisy yang lain nggak ada yang seberani Abu Jahal ini. Kemarin Uqbah bin Abi Mu'id paling berani mencekik Nabi saja gitu kan. Tapi untuk mengalirkan darah dari tubuhnya Nabi Muhammad SAW, ini orang yang paling berani ini, waliyadzubillah. Tsumman sarafa anhu ila nadi Quraisyin indal Ka'bah. Habis begitu puas dia nimpuk kepalanya Nabi Muhammad pakai batu gitu, langsung berlalu gitu aja kayak nggak ada dosa. Ya orang kafir kayak apa? Berlalu begitu saja, langsung berkumpul lagi dengan teman-temannya yang berada di samping Ka'bah. Fajalasa ma'ahum, duduk bersama dengan mereka. Wa kanat maulatun li Abdillah bin Jud'an fi maskanin laha 'ala Safa tara dzalik. Pada saat peristiwa itu terjadi, ada salah seorang mantan budaknya Abdullah ibnu Jud'an. Dia sudah punya rumah, tinggalnya itu di bagian atas dari Bukit Safa. Tadi kan Rasulullah itu dipukul sama Abu Jahal berada di bawah Bukit Safa, di sampingnya Bukit Safa, di jalan yang dilalui di samping Bukit Safa. Dari atas kan kelihatan. Dihajar begitu nih Abu Jahal ini, kurang ajar gitu kan. Karena dia posisinya maulah, dia mantan budak, nggak berani berbuat apa-apa, maka Allah takdirkan pada saat itu, setelah Abu Jahal berlalu itu, tidak lama kemudian mantan budaknya Abdullah ibn Jud'an ini kemudian bertemu dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika lewat Hamzah, wa aqbala Hamzatu minal qanasi mutawashshihan qausahu. Tidak lama setelah disaksikannya peristiwa itu, Abu Jahal sudah berlalu, tibalah Hamzah itu pulang berburu gitu kan. Mutawashshihan, dengan menggantung. Jadi menggantung, mengalungkan qausahu, mengalungkan busur panahnya itu, mengalungkan, menyilang di sini di badannya. Berarti busurnya besar itu. Jadi kalau sekarang kan yang latihan panah biasanya busurnya dilepas, habis itu dibungkus masukkan tas gitu. Ini beliau masih tetap dalam keadaan terpasang senar busurnya itu, dikalungkan begini gitu kan. Pulang dari berburu. Ditemuinya fa akhbarathu al-maulatu, maka mantan budak ini tadi mengabarkan kepada Hamzah bima ra'at min Abi Jahal, apa yang dia lihat dari tindakannya Abu Jahal barusan. Faghadiba Hamzah, marah Hamzah. Wa kana a'azza fatan fi Quraisyin. Dan Hamzah itu adalah pemuda, orang yang masih muda pada saat itu,
yang paling a'az, termasuk yang paling mulia, paling memiliki kewibawaan di tengah-tengah orang Quraisy. Wa asyaddahu syakimatan, dan yang paling kuat teguh pendirian hatinya itu. Syakimah itu kuwatul qalbi. Kuwatul qalbi itu kekuatan hati. Orang kan ada yang Allah anugerahkan kekuatan hati itu punya tekad. Kalau dia sudah punya tekad, nggak ada yang bisa menghalangi. Ada yang orang kekuatan hatinya itu cepat melempem. Kepengen begini, nanti ada cobaan begini, hadangan begini, ya sudah deh, nggak usah, nggak jadi gitu. Itu melempem. Tapi kalau Hamzah, ketika ada satu keinginan, tekad, harus laksanakan gitu kan. Maka orang yang memiliki kekuatan hati seperti ini, syakimah yang seperti ini, langsung kemudian fakharaja yas'a, bersegera untuk pergi menemui siapa? Abu Jahal itu. Lam yaqif li ahadin, di dalam perjalanannya itu enggak ada stop-stop untuk senyum-senyum kanan kiri itu. Orang lewat itu yang kenal sama beliau, beliau lewati saja. Tanpa basa-basi, tanpa sapa sapi gitu kan. Menyapa ke sana, menyapa ke sini, enggak pakai, jalan aja terus. Tujuannya satu. Mana Abu Jahal? Mu'iddan li Abi Jahal, khusus menyiapkan dirinya untuk menemui Abu Jahal. Idza laqiyahu an yuqi'a bihi, kalau ketemu aku hajar dia. Falamma dakhala al-masjid, ketika masuk ke Masjidil Haram, qama ala ra'sihi, langsung berdiri di hadapan Abu Jahal. Wa qala lahu ya musaffira astah, wahai orang yang menyiulkan itu bersiul, hui 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 gitu. Yang menyiulkan, mohon maaf, lubang pantatnya, astah itu. Maksudnya apa? Membuat lubang pantatnya itu bersiul itu, ini kan hinaan. Tukang kentut gitu. Langsung diberikan hinaan itu kepada siapa? Abu Jahal gitu. Tashtumu bena akhi, kamu berani-beraninya untuk menghina anak kemenakanku ya. Wa ana ala dinihi, sementara saya itu sudah menganut ajaran agamanya. Hati-hati ente. Tsumma darabahu bil qaus, enggak usah banyak omong, dilepas busur yang dia kalungkan tadi, ceklek, ceder, langsung dihantamnya dengan kuat. Fasyadjahu syidjatan munakkara, maka terlukalah dengan luka yang menganga di sini. Munakkar itu sesuatu yang berubah. Nah, di sini kalau kita bisa artikan, syidjah itu perlukaan yang membuat wajahnya berubah sampai tidak dikenali lagi. Artinya saking parahnya lukanya itu, lukanya parah, wajahnya Abu Jahal sudah nggak kayak Abu Jahal lagi gitu. Gak tahu kayak apa, mungkin kayak bakpao sudah menganga, ada bakpaunya bengkak gitu kan. Ini bukan Abu Jahal lagi. Orang ndak bisa mengenali Abu Jahal gara-gara terluka akibat pukulannya Hamzah itu. Saking kuatnya pukulannya Hamzah, jatuh jerembab. Ngelihat Abu Jahal dipukul dengan keras seperti itu, lukanya menganga. Fathara rijalun min Bani Makhzum, bangkitlah orang-orang dari Bani Makhzum. Siapa Bani Makhzum itu? Hayyun min Abi Jahal, dia qabilahnya dari Abi Jahal. Enggak semua. Jadi Bani Makhzum itu kan nanti terpecah-pecah lagi menjadi sub qabilah. Nah, qabilahnya Abu Jahal yang dari Bani Makhzum itu yang berdiri. Nah, Bani Hashim kan juga gitu, nanti kan terbagi-bagi. Bani Hashim itu ada yang anaknya Abdul Muttalib, ada yang anaknya siapa lagi, lupa saya, nggak hafal saya anak-anaknya Hashim itu siapa saja gitu. Nah ini sub-sub qabilah yang seperti ini, yang dari Bani Makhzum tadi langsung berdiri hendak membela Abu Jahal dan hendak mengeroyok Hamzah bin Abdul Muttalib. Berani-berani mukul Bani Makhzum. Ini kami Bani Makhzum bangkit hendak membela siapa? Membela Abu Jahal. Melihat orang-orang Bani Makhzum itu berdiri mau mengeroyok Hamzah bin Abdul Muttalib, wasara Banu Hashim, qabilah Bani Hashim berdiri semuanya. Nah, sudah mau hajar-hajaran itu.
bersiap sudah mau tempur gitu kan. Hayyu Hamzah, dia adalah qabilahnya Hamzah. Faqala Abu Jahal, maka kemudian Abu Jahal mengatakan apa? Da'u Aba Umarah, sudah biarkan Abu Umarah itu. Kunyahnya Hamzah. Fa inni sababtu ibna akhihi sabban qabiha. Aku sudah menghina keponakannya. Jadi memang apa? Sudah impas ini. Karena aku yang memulai menghina, benar saja dia yang membalaskan itu. Sudah, biarkan. Gini-gini Abu Jahal ini bijak juga gitu loh. Artinya berani mengakui kesalahannya. Tidak sebagaimana Abu Jahal yang ada hari ini gitu. Pewaris-pewaris Abu Jahal yang ada hari ini, waliyadzubillah. Oh, sudah kafir. Tapi kemudian nggak mengakui kesalahannya, ada, maka ya lebih dari Abu Jahal kalau begitu orangnya, waliyadzubillah.